Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo, pasti sekarang Ananda lagi melihat tangga dari satuan panjang baku kan? Nah, tangga-tangga inilah yang akan menjadi landasan untuk antum agar bisa menghitung suatu angka yang berhubungan dengan satuan panjang baku. Di dalam satuan panjang baku ini ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Setiap kali antum menaiki satu tangga dalam hitungan satuan panjang baku, maka antum harus membagi angka yang menjadi soal dari satuan panjang baku dengan 10. Ataupun turun, kalau turun harus antum kali dengan 10. Oke? Nah, biar antum makin ingat dengan satuan panjang baku, yuk kita nyanyi dulu. Ikuti ustazah ya. 1, 2, 3. km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Yuk nyanyi lagi. 1, 2, 3. km kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m itu meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Terima kasih. Ayo kita mulai mengukur satuan ukuran panjang. Contoh, 1 meter sama dengan berapa cm? Nah, silakan antum lihat di sebelah kiri itu ada tinta warna biru. Karena sekali turun itu harus dikalikan dengan 10, dan ini tuh ada 2 kali turun tangga dari M ke CM. Maka 10 dikali 10 hasilnya pintar 100. Tuh keterangannya. Kenapa 100? Karena turun tangga 2 kali. Maka 10 harus dikali lagi dengan 10 sama dengan 100. Jadi jawabannya 1 dikali 100 sama dengan 100. Dan untuk jawaban 1 meter sama dengan berapa cm, yaitu 100 cm. Paham, nak? Oke, lanjut. Coba lihat yang warnanya merah bata di sebelah kiri. Contoh, 1 km sama dengan berapa dam? Jawabannya, km ke dam itu kan otomatis dia berarti turunnya 2 tangga tuh, ya kan? Maka kita harus kali lagi 10 dengan 10. Hasilnya pintar 100. Jadi jawaban 1 km sama dengan berapa dam adalah ya 100 dam. Nah, selanjutnya contoh kedua yang warna kuning. 10 cm sama dengan berapa m? Nah, kalau dia ditanya cm ke m berarti kan dia naik tangga tuh. Naik tangganya berapa kali? 2 kali. Berarti harus dibagi 10 dibagi dengan 100. Maka hasilnya adalah pintar 0,1 m ya nak ya. Itu jawabannya. Nah, lanjut contoh ketiga. 1 dm sama dengan berapa mm? Ini turun tangga nih. Turun tangga berapa kali? Pintar 2 kali. Berarti 1 kita kali dengan 100. Berapa hasilnya? Ya, pintar 100 mm. Nah, kurang lebih kayak gitu ya untuk contoh soal yang turun dan naik tangga. Oke nak, selain cara di samping ada juga nih cara gampang. Misal soalnya 1M sama dengan berapa cm gitu kan. Maka kalau dari M ke cm kita tambahin aja nolnya 2.
jadi 100. Terus kalau dari cm ke m gimana? Nah, kita kurangi nolnya 2 lagi. Terus kita pindahin deh ke depan. Contohnya kayak di bawah ini, 1M sama dengan 100 cm. Kalau 1 cm sama dengan 0,01 cm. Iya, nolnya pindah ke depan kedua-duanya. Seperti itu ya, Nak. Semoga antum bisa sedikit lebih paham. Selanjutnya, nomor 2, pengukuran panjang menggunakan alat ukur baku. Salah satu alat ukur baku yang paling sering dijumpai adalah meteran. Coba antum perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Nah, alat ini namanya meteran. Meteran ini biasanya paling sering kita jumpai ketika digunakan oleh bapak-bapak yang sedang membangun sebuah rumah. Iya, bapak-bapak yang tukang bangun rumah. Nah, mereka itu sering tuh pakai alat meteran ini ketika bekerja. Apakah antum sudah kenal dengan alat ini? Insya Allah sudah ya. Oke, lanjut. Coba antum perhatikan. Nih, sekarang kita mau mengukur panjang dari bambu menggunakan alat satuan ukur baku. Nah, dalam alat itu tuh kita bisa tahu ternyata panjang dari bambu itu adalah 210 cm atau 210 cm. Nah, kalau misalnya kita ubah ke meter, maka hasilnya jadi berapa? 2 meter lebih 10 cm. Oke, pembahasan yang kedua. Nah, misalnya kita ukur nih sapu pakai meteran yang tadi. Terus ternyata kita dapati panjang dari sapu itu adalah 160 cm. 160 cm setara dengan 1 meter lebih 60 cm. Kenapa bisa begitu? Karena 1M sama dengan 100 cm. Maka apabila 160 cm diubah ke meter, dia akan menjadi 1M lebih 60 cm. Aduh, udah mulai pintar anak ustazah. Biar antum makin paham, nah ini coba diperhatikan contohnya ya. Contoh 1, panjang tongkat sapu lidi itu ada 150 cm. Maka itu setara dengan 1M lebih 50 cm. Ya, setara. Oke nak? Setara. Lanjut, untuk contoh kedua. Panjang papan tulis adalah 210 cm. Maka kalau dimeterkan dia akan menjadi setara dengan 2 meter lebih 10 cm ya. Kalau diubah ke meter dia akan berubah jadi 2 meter lebih 10 cm. Pintar. Masuk contoh ketiga. Panjang dinding kelas 450 cm. Nah, kalau diubah ke meter jadi 4 meter lebih 50 cm. Gitu ya nak ya. Kalau kita ubah ke sentimeter, dia akan menjadi 4 meter lebih 50 cm. Apakah nilainya sama? Tentu sama nilainya. Oke? Hasilnya sama,
Tapi yang berubah adalah 400-nya itu hilang nolnya 2 menjadi 4 saja, yaitu 4 meter lebih 50 cm. Semoga anak-anak ustazah jadi jauh lebih paham dari ketiga contoh ini ya. Amin. Nah, selanjutnya untuk antum ketahui nih, kalau sebenarnya contoh nomor 1 yang 150 cm itu didapatkan bukan dari hasil pengukuran meteran, melainkan dari hasil pengukuran yang menggunakan roll atau penggaris. Iya, di meteran nggak ada cm nak, yang ada cuman hitungan meter. Misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Nah, jadi kita tadi dapat cm-nya dari mana? Pintar dari penggaris. Nah, seperti itu. Kalau hitungan meter tadi kita dapatkan dari mana? Iya, pintar dari alat meteran. Pintar antum nih ya, udah mulai paham ya. Oke, materi terakhir kita yaitu mengukur panjang anggota tubuh. Selain mengukur benda seperti dinding, papan tulis, ranting, tongkat, dan lain-lain, kita juga bisa mengukur tubuh kita, nak, seperti tinggi badan, lingkar kepala, dan panjang lengan. Silahkan yang mau coba ukur tubuhnya di rumah, bisa pakai penggaris atau meteran. Selamat mencoba!